Assalamualaikum, mahasiswa Indonesia yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen Universitas Negeri Malang. Kita melalui video ini akan diskusi terkait tentang decision tree. Apa itu decision tree di dalam artificial intelligence? Oke, disclaimer dulu ya, video ini itu bisa terbentuk atas dukungan dari LPPM dan LP3 melalui penelitian si pejar. Kalau kita lihat ya, kita sekarang itu ada sudah di JPMK 1.7 loh, yaitu menerapkan konsep machine learning. Yang secara spesifik kita bahas tentang konsep decision tree di 137. Konsepnya itu seperti apa ya decision tree ya? Decision tree itu kalau Anda ingat di video pertama saya terkait dengan tree, masih ingat nggak terkait dengan tree apa? Tree itu adalah pohon keputusan. Jadi ada dari level 0 sampai dengan level ke N ya. Di dalam proses mendapatkan tadi ya tree-nya, kita itu ketika punya banyak input, input mana yang paling punya pengaruh? Misalnya kita punya mau menilai apa ya misalnya beasiswa anak gitu ya. Kita lihat dari nilainya. Oh, nilainya matematika, fisika, kemudian nilai olahraga gitu. Dari nilai fisika, matematika sama olahraga mana ini yang paling berpengaruh terhadap proses dia mendapatkan beasiswa gitu. Misalnya oh, misalnya nilai beasiswanya itu sangat bergantung pada nilai matematika dia atau nilai fisika dia. Berarti di dalam tri level teratas dia itu adalah fisika atau matematika. Nah, menempatkan posisi teratas itu ada di matematikanya atau fisikanya yang level satunya matematika atau fisikanya atau yang di olahraganya itu kan ada banyak sekali peluang. Nah, kita bisa bagaimana ya cara mendapatkan data itu, pola trinya, tapi secara otomatis gitu. Maka kita terapkan ini ya. Prinsipnya hitung entropinya dulu dengan Anda persiapkan data latihnya. Ini gunanya untuk mendapatkan gain entropinya nanti. Nah, gain ini yang digunakan untuk membuat cabangnya. Prinsip dasarnya seperti itu. Tapi supaya enggak kita langsung ke studi kasus ya. Oke, ini misalnya pengelompokan anak untuk masuk ke IPA, diterima atau ditolak. Indikator pengukurannya berdasarkan nilai matematika dan fisika. 4 data yang ada di sini itu adalah data latihnya. Kita belajar dari data yang ada, nanti dengan ada data yang baru kita bisa kelompokkan sebenarnya anak ini itu masuk kelas apa gitu ya. Jadi nanti akan dengan tree yang sudah terbentuk dari 4 data ini, ketika ada anak baru yang nilainya 70 ini misalnya, dia itu nanti akhirnya dengan tree yang ada dari 4 pola 4 data sebelumnya itu dia akan masuk ke kelas apa, IPA atau enggak gitu ya. Maka pertama ya tadi datanya kan masih 90 berapa itu paling enak kita kelompokkan dulu. Jadi kuantitatif jadi kualitatif. Jadi dalam kategorikal lah istilahnya. Jadi tadi misalnya nilainya 90 jadi kan tinggi, di bawah 70 ya kan jadi kan rendah seperti itu. Sehingga kita memudah gitu ya mengelompokkannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita inginnya dari 4 data ini kita punya pola trinya ya. Berarti peluangnya kan inputnya adalah matematika dan fisika. Berarti di node ke 0, di level ke 0 itu kalau nggak matematika kan ya fisika. Ya kan, logikanya. Nanti di level bawahnya adalah fisika atau matematika. Nah, ini mana yang harus saya pilih kan gitu. Sehingga kita memanfaatkan yang namanya gain. Gain ini adalah alat bantu yang kita bisa pakai untuk memilih atribut mana yang paling besar pengaruhnya terhadap output. Nah, gain ini bisa kita dapatkan dengan entropi. Aduh, apa lagi itu entropi ya? Nah, tapi kita fokus dulu ke gain ya. Kalau nanti di dalam proses perhitungan ternyata kita ketemukan gainnya itu lebih besar pada salah satu atribut, maka gain itu yang ada di posisi paling atas. Contoh, jika gain matematika ini paling besar ya, paling tinggi ya, berarti matematika ada di atas. Kalau dimisalkan lagi nih, misalnya gen fisika ini ada di paling atas. Nilainya lebih besar daripada matematika, berarti posisi kan ini ada di atas. Ya, gitu. Berarti bawahnya nanti bisa matematika. Oke, kita lanjut lagi. Maka, dengan pertanyaan tadi, kita masuknya dengan data mana? Kanan atau kiri? Maka kita harus lihat ya rumusnya.
entropi S dikurangi, entropi apa? Kita berarti harus nih pelajari tentang entropi. Apa itu entropi supaya kita bisa hitung. Oke, entropi itu adalah satu buah nilai yang bisa menunjukkan seberapa pasti atau sebaran dari atribut tadi terhadap kumpulan objeknya. Contoh, ini kan ada matematika tinggi dan ada matematika rendah. Nah, kalau kita punya nilai matematika tinggi, itu seberapa pastikah dia nanti yang matematika tinggi itu kebanyakan masuk ke IPA-nya atau ditolak jadi IPA, masuk IPA gitu ketika tinggi. Nah, itu bisa kita lihat dengan melihat sebaran datanya atau ketidakpastian dari datanya tadi. Maka di sini kita harus lihat, oh kita tadi punya dua fitur, yaitu matematika dan nilai fisika. Matematika ini peluang nilainya adalah matematika tinggi dan matematika rendah. Sementara fisika itu peluangnya juga tinggi dan rendah seperti ini. Sehingga nanti ketika kita menghitung entropi, kita juga harus melihat matematika rendahnya itu berapa terhadap diterima, matematika rendah terhadap ditolak, matematika tinggi terhadap diterima, matematika tinggi terhadap ditolak, begitu juga dengan yang fisika. Oke, rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Data per total data dikali dengan log data per total data diberi minus ya untuk menghilangkan nilai negatif. Ya, jadi contohnya tadi kan di rumus gain itu adalah entropi total dikurangi bla bla bla. Berarti yang kita pikirkan dulu gimana dapatkan entropi total gitu ya. Entropi total adalah entropi sebaran dari output. Nah, di output ini kita kan tadi bahasnya IPA. IPA itu ada diterima dan ada IPA ditolak. Maka entropi yang kita hitung adalah berapa sebaran diterima dan berapa sebaran ditolaknya. Nah, diterima ini ada 2 dari 4, berarti min 2 per 4 kali log 2 per 4. Sementara ditolak juga ada 2, min 2 per 4 log 2 per 4. Sehingga kita ketemu jadi 0,6. Ini entropi total. Entropi total ini akan berkurang terhadap impurity dari entropi yang matematikanya tadi dengan yang fisikanya tadi. Nah, sekarang kita satu-satu dulu ya, ngitung yang entropi untuk matematika. Entropi matematika itu bisa kita dapatkan dari entropi matematika. Tadi kan ada dua, tinggi dengan rendah. Dilihat dari data ini ada yang tinggi dan ada yang rendah. Tinggi ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Sehingga sebarannya adalah entropi matematika tinggi itu didapatkan dari entropi matematika tinggi yang diterima ditambah dengan entropi matematika tinggi yang ditolak. Contoh sekarang, berapa entropi matematika tinggi yang diterima? Tinggi, oh ini salah ya, ini kelihatannya hitungannya ini. Harusnya 2 per 2, sorry, 2 per 3 ini harusnya ya. Yang tinggi kan ada 3, ya. Ini harusnya 2 per 3 log 2 per 3. Ditambah yang ditolak, tinggi ditolak. Ditolak kan ada 1 dengan yang tinggi. Berarti 1 per 3 log 1 per 3. Ini berarti ada hitungan yang kurang tepat di sini. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan matematika rendah. Matematika rendah di sini ada yang ditolak. Oh, ini hanya ditolak saja. Berarti entropi diterimanya adalah untuk matematika rendah 0 per 1 ya. Yang rendah kan ada 1 ya, 0 per 1 log 0 per 1 ditambah entropi ditolak. Nah, ini kan rendah ada 1 yang ditolak, berarti minus 1 per 1 log 1 per 1. Berarti ini ada kemungkinan kesalahan di dalam proses perhitungan. Kemudian entropi fisika. Nah, di entropi fisika itu kita coba lihat peluangnya. Ya, tinggi diterima. Oh, ini ya, tinggi diterima berarti tadi kan fisikanya rendah ya, sorry. Tadi kan ada fisika rendah
dan ada fisika tinggi. Kita bahas dulu yang fisika rendah. Fisika rendah, diterima kan nggak ada. Berarti 0 per yang rendah itu, oh ini 1 ya, hanya 1 yang rendah. Berarti 0 per 1 log 0 per 1. Ditambah entropi ditolak. Nah, berarti 0, 1 per 1 log 1 per 1. Ya. Kemudian entropi fisika tinggi. Entropi fisika tinggi itu berarti kan ada 3 juga di sini. Berarti kalau yang tinggi diterima ada 2 per 3. Berarti 2 per 3, min 2 per 3 log 2 per 3 ditambah ditolaknya. Yang tinggi ditolak ada 1, min 1 per 3 log 1 per 3. Nanti akan ketemu nilai ini, ada kesalahan dalam proses perhitungan yang ada di layar ya. Jadi tolong please dengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga kalau kita masukkan ini, anggap saja ya, apa yang ada di dalam sini itu betul hitungannya yang tadi, walaupun kita tahu ya tadi ada yang kurang tepat. Jadi entropi total tadi kita masih ingat 0,6 ya. Jumlah kategori total dari matematika per total tadi kan ada yang nilai tinggi rendah, nilai tinggi dan ada nilai yang rendah. Berarti satu kelompok ini itu adalah untuk satu yang tinggi dan satu untuk yang rendah. Nanti kita masukkan sesuai dengan kategori matematika per totalnya. Jadi misalnya yang dapat yang nilai matematikanya tadi ada berapa yang tinggi dibagi totalnya. Ini yang rendah dibagi totalnya, seperti itu. Asumsikan ini adalah betul dan ketemunya gen matematikanya adalah juga 0. Maka kita juga harus hitung gen fisika seperti itu lagi. Jadi entropi total dikurangi jumlah fisika yang tinggi per total ya kali entropi fisika tinggi ditambah ini tadi jumlah fisika rendah per total dikali entropi fisika yang rendah. Asumsikan yang 00 tadi betul. Kemudian nilainya ini berarti fisika yang tinggi asumsikan juga betul ya, 2/4. Yang fisika rendah tadi juga 2/4. Maka kita ketemu ya bahwa gen matematika 0, gen fisikanya tinggi, ya lebih 0,6. Jadi asumsinya di sini dengan hitungan ini yang kita asumsikan betul tadi, gen fisikanya lebih tinggi. Karena gen fisikanya lebih tinggi, maka posisi teratas itu ada diduduki di fisika. Fisika ini kita lihat kembali ke datanya. Kan peluangnya ada 2 tadi. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Maka yang tinggi kita lihat fisika saja tanpa memperhatikan matematika dulu ya. Fisika yang tinggi ini ternyata punya 2 peluang. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sehingga kita lanjutkan. Berbeda dengan yang rendah. Kalau yang rendah ini pasti ditolak. Ya. Nah, ini yang salah ya, yang bagian sini. Tolong diperhatikan. Tinggi, ya ini saya ralat begini. Oke. Ketika ininya tinggi dan ininya diterima, tapi ada juga tinggi yang ditolak, ya. Berarti di sini tidak boleh seperti ini, tapi dia harus bercabang kepada satu not yaitu matematika. Ya, baru kita cek lagi di matematika ini data yang tinggi itu ketika matematikanya tinggi bagaimana, ketika matematikanya rendah bagaimana. Ya, ini tinggi gimana, rendah bagaimana. Berarti kita harus lihat dulu data yang ini tadi tingginya apa. Gitu. Ketika di sini sudah mentok ya. Ya, misalkan ini tadi saya agak lupa ya, untuk yang ini anggaplah ini anggaplah tinggi, di sini juga tinggi ya. Berarti kalau contohnya begini, tinggi diterima, berarti matematika tinggi, di sini juga tinggi, di sini akan baru diterima. Gini. Tapi kalau di sini misalkan ini di sini ternyata rendah gitu ya. Berarti rendah tinggi ini baru boleh cabang ditolak. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya
Yang ini tadi jadi rendah, yang ini jadi tinggi, ya. Yang satunya sama-sama ini tinggi. Berarti kan kalau kita lihat di sini rendah ya. Jadi di posisi rendah di sini itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Maka kalau kita sudah ada pada cabang yang terakhir dan belum ditemukan kesimpulannya, maka kita bisa mengambil data yang paling banyak. Apa di sana? Tapi kalau kita masih belum ada di cabang, tidak diperkenankan untuk di pruning, di langsung Anda ambil kesimpulan apa. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Jadi data-data yang ada ini kita pakai untuk membentuk pola tree-nya. Baru nanti ketika ada data yang nilainya 70 tadi ya. Tadi matematikanya, fisikanya 70, matematikanya juga 70. 70 itu kalau masuk ke fisika masuk yang mana? Oh, misalkan tadi 70 KKM-nya 70 dia masih kategori tinggi. Berarti masuknya ke sini. Berarti kita harus ngecek lagi dengan nilai matematikanya. Oh, matematikanya juga 70. Berarti kita lihat di sini, oh tinggi. Berarti di sini diterima, gitu ya. Semoga bisa dipahami, ya. Untuk ngecek, silahkan kerjakan soal di bawah ya, untuk tahu kamu paham atau tidak. Nah, untuk memperkuat, silahkan kamu praktikum di WK. Nah, modul panduannya kamu bisa lihat di modul ajar seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk tugas rumahnya sebagai penguatan, silahkan kerjakan sesuai dengan halaman yang ada di sini. Oke, untuk decision tree saya pikir cukup ya. Nanti silahkan dioptimalkan. Kita minggu depan coba pelajari jaringan saraf tiruan ini yang menjadi basic nanti kalau kamu belajar di machine learning. Yuk.